Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Sepurone ya Prof Mahfud, cuman telinga saya sedikit tergelitik mendengar pernyataan Prof Mahfud mengenai pertanyaan Mas Gibran pada saat debat kemarin. Prof Mahfud menyatakan bahwa pertanyaan Mas Gibran itu pertanyaan yang tidak masuk akal, pertanyaan dilontarkan oleh orang bodoh, lalu pertanyaan itu adalah pertanyaan recehan. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal pada Prof Mahfud, bahwa kemarin pertanyaan Mas Gibran pada saat debat itu bukanlah apa itu greenflation, melainkan bagaimana cara menangani greenflation. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Pertanyaan seperti orang bodoh. Ih, Bapak nggak boleh loh ngomong kayak gitu. Mas Gibran nggak bodoh tuh, Mas Gibran tuh pinter. Bahkan saking pinternya bikin bapaknya baper kan. Buat apa sih Pak Mahfud kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Pak Mahfud, saya Finan Pak, saya orang Madura. Kita sama-sama orang Madura Pak. Jujur ya Pak, ketika saya itu mengenal Bapak Pak Mahfud MD yang katanya orang Madura, yang tegas, disiplin, berpendirian teguh, itu saya tuh bangga sekali Pak, sangat bangga. Saya melihat orang-orang Madura yang sukses, orang-orang Madura yang terkenal kayak gitu, itu bangga, rasa bangganya itu ada. Prof, ya mungkin kesalahannya Gibran adalah terlalu singkat padat gitu loh. Dia menanyakan tentang istilah yang mungkin Prof Mahfud belum pernah dengar gitu loh. Ya kita semua rakyat Indonesia sadar lah, nggak semua profesor itu pinter tentang pengetahuan umum. Anda kan profesor di bidang Anda, tidak di semua bidang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan debat Cawapres kemarin, di mana pertanyaan dari Mas Gibran kepada Prof Mahfud terkait dengan greenflation, dan hal tersebut tidak dijawab oleh Prof Mahfud. Bahkan Prof Mahfud mengatakan bahwa itu pertanyaan receh dan tidak membutuhkan jawaban, dan bahkan dia mengembalikan pertanyaan tersebut kepada pihak moderator. Namun selepas acara debat Cawapres tersebut, pada suatu kegiatan di mana di situ hadir para pendukung dari Ganjar Pranowo dan Mahfud, Pak Mahfud mengatakan bahwa itu pertanyaan bodoh, pertanyaan bodoh terkait dengan greenflation dan lain sebagainya. Menurutnya bahwa cara tanyanya dan juga itu adalah sebuah pertanyaan receh dan pertanyaan bodoh yang tidak membutuhkan jawaban. Bahkan ketika para pendukungnya atau awak media bertanya, ia pun mengingatkan kembali agar jangan sampai salah bertanya atau bertanya tentang hal-hal yang receh. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan apakah benar hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat receh. Kita akan mendengarkan bersama bagaimana Gibran pun meluruskan kembali hal tersebut di kegiatan lainnya, lalu diikuti dengan Fadlison dan juga Emil Dardak, salah satu jubir dari TKN Prabowo Gibran. Dan kita juga akan mendengarkan bersama bagaimana reaksi dan respon dari para netizen terkait dengan hal ini. Tentunya netizen juga kaget jika pertanyaan Gibran dikatakan sebuah pertanyaan yang receh. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa, kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video bagaimana Prof Mahfud mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan bodoh dan receh. Mari kita saksikan videonya. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu, ini karena saya nih orang NU, jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu.
Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Nah, itu. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Prof. Mahfud bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Gibran itu adalah pertanyaan receh. Karena menurutnya seorang akademis bahwa pertanyaan itu harus ada latar belakang terlebih dahulu, baru pertanyaan. Wah, ini kaget langsung minta pendapatnya, dan menurutnya itu pertanyaan receh. Tetapi kalau kita lihat pertanyaan dari Mas Gibran itu adalah bagaimana respon Prof. Mahfud ketika terjadi greenflation. Bukan bertanya greenflation itu apa, tetapi ini respon dari seorang calon pemimpin jika terjadi greenflation. Greenflation atau inflasi hijau itu kira-kira seorang pemimpin harus bisa mengambil tindakan apa. Tetapi justru Prof. Mahfud mengatakan itu adalah pertanyaan receh. Nah, kalau receh dan tidak dijawab, nah itu apa artinya? Jikalau itu pertanyaan receh, harusnya juga disampaikan dan dijawab. Dan bahkan justru dengan pertanyaan dari pihak lawan lalu ditanggapi dan dijawab dengan baik, itu akan memberikan nilai plus. Tetapi ketika kita paham sekalipun tetapi tidak meladeni atau memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut di momen debat seperti ini, justru di situ publik menilai bahwa kita memang tidak paham. Sehingga di sini publik masih bingung, apakah Prof. Mahfud memang benar-benar tidak paham ataukah paham tetapi tidak mau meladeni. Jika paham dan tidak mau meladeni, berarti memang ya tidak pantas untuk tampil dalam debat. Tetapi kalau memang sudah tampil dalam debat, tetapi karena belum menguasai atau memahami, harusnya ditanyakan balik. Ya, minta maaf, mungkin greenflation ini saya sendiri kurang paham, coba dijelaskan dulu sedikit tentang greenflation itu apa supaya saya bisa menanggapi. Tetapi ini malah mungkin karena ya namanya juga gengsi, ini seorang anak kecil harus berhadapan dengan seorang profesor. Dan justru dengan mengembalikan pertanyaan itu kepada pihak moderator, disitulah publik akan menilai sesuatu yang negatif, bahwa Prof. Mahfud memang tidak paham terkait hal ini. Baik, oleh karena itu mari kita dengarkan apa komentar dari Mas Gibran pasca debat Cawapres ketika dirinya dikatakan melemparkan atau memberikan pertanyaan receh terhadap Prof. Mahfud. Mari kita dengarkan, apakah benar greenflation itu adalah sebuah pertanyaan receh? Transisi menuju energi hijau itu nggak gampang, R&D-nya nggak gampang, penerapannya nggak gampang, dan jangan sampai nanti bebannya semua nanti bebannya yang terbebani malah warga. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini bukan masalah receh, ini masalah dan itu istilah tadi itu juga bukan karangan saya, ini hasil ngobrol dengan teman-teman pengusaha, Kadin, HIPMI. Baik sahabat sekalian, ternyata Mas Gibran jujur dan terbuka bahwa memang pertanyaan itu muncul karena hasil diskusi dengan para pengusaha, Kadin dan lain sebagainya, untuk memberikan masukan terkait dengan persiapan untuk menyambut yang namanya greenflation itu sendiri. Sehingga pertanyaan ini memang dilemparkan oleh Mas Gibran dengan maksud untuk bisa bertukar pikir dan juga bisa mendapatkan jawaban dari seorang profesor yang dalam hal ini ada juga kandidat. Tentunya kira-kira persiapannya seperti apa atau antisipasi seperti apa untuk menyambut kehadiran atau datangnya yang namanya green inflation tersebut. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Fadlizon, salah satu kader dari Partai Gerindra, ketika menyaksikan seorang anak ingusan ya, Mas Gibran, tampil 2 kali dalam debat tersebut. Kira-kira apa pendapatnya? Mari kita dengarkan. Saya kaget itu waktu ditanya soal carbon storage dan carbon capture and storage itu, Pak Mahfud itu menjawab tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang. Itu saya agak kaget terus terang. Iya, agak nyimpang dia jawabannya itu. Iya, melenceng ya. Agak mengagetkan menurut saya. Kenapa? Anda lihat grogi Pak Mahfud kira-kira? Atau tidak menguasai? Ya itu kan sesuatu yang sudah menjadi pembicaraan, apalagi di level menteri itu harusnya
sesuatu yang sudah Tidak asing. familiar. Ya, Mungkin bagi masyarakat tidak familiar. Tapi kan juga dikritik Gibran soal etika. Ya, tapi etika apa orang nggak ada aturannya? Nggak ada. Iya, termasuk waktu itu loh mengajukan pertanyaan yang menjebak gitu loh dengan singkatan yang itu kan kenakalan-kenakalan kecil biasa di dalam debat. Ada trik-trik itu biasa aja. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari seorang Fadlizon bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu biasa saja dalam hal debat. Dan bahkan yang mengatakan bahwa pertanyaan terkait debat pertama, yaitu carbon capture and storage, itu juga justru Prof. Mahfud menjawabnya terkait dengan proses pembuatan undang-undang. Dan menurutnya bahwa ini memang tidak sinkron sepertinya antara pertanyaan dan juga jawaban. Dan menurut Fadlizon, harusnya istilah-istilah itu memang sudah familiar untuk seorang menteri harusnya. Lalu dikait-kaitkan dengan etika dan lain sebagainya, menurut Fadlizon itu adalah bagian dari trik yang dijalankan saat debat. Baik, selanjutnya mari kita ikuti video selanjutnya. Ini bukan isu main-main. Semalam itu topik yang luar biasa penting. Ya. Karena kita bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Pilihan-pilihan besar yang harus dibuat bangsa ini. Jadi kita semua tahu bahwa terminologi itu punya potensi untuk dianggap sebagai sebuah pertanyaan jebakan. Tapi nggak mungkin lah tim ataupun Mas Gibran mencoba menggunakan the same strategy 2 kali. Itu nggak menarik. Yang ditekankan adalah aturan, kan, yang ditekankan adalah begini, apakah lawan terpancing untuk menganggap bahwa ini kembali menjadi pertanyaan jebakan atau menjawab substansi, sehingga meremehkan kepentingan substansi dari pertanyaan itu. Dan di sini saya melihat ternyata berhasil. Kenapa begitu? Dua-duanya tuh. 01, berarti Anda pakai strategi, maksudnya begitu loh. Jadi begini. Pertama, kalau kita membahas mengenai transisi energi hijau, apa tantangan terbesarnya? Cost, biaya. Negara maju sudah menikmati lebih banyak kemajuan melalui pengorbanan sumber daya alam pada saat kita masih diduduki oleh mereka. Dan kita anggap tidak fair bagi negara berkembang seperti kita yang ingin maju, kemudian dikasih aturan-aturan di mana mereka udah duluan menikmati itu. Terus, nah yang kemudian masalah LFP. Apa bisa kita membahas mengenai nikel, mengenai energi hijau, tapi tidak, dan Indonesia sudah jelas-jelas mengambil posisi kita ingin menjadi raja energi hijau, baik melalui bahan baku nabati maupun mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, diantaranya baterai. Baterai juga penting untuk mensupport sistem surya tadi. Nah, LFP ini digaungkan oleh tim 01. Gitu, dan dia melalui harus diingat, debat ini adalah panggung yang paling utama untuk menyampaikan gagasan. Itu yang paling penting. Sehingga momen yang sangat berharga setiap detik harus bisa benar-benar efektif tersampaikan ke pikiran dan pemahaman soal LFP ini. Blunder nggak Cak Imin dalam penjelasannya? Saya nggak mau ngomong orang blunder atau enggak. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Emil Dardak, juru bicara dari pasangan Prabowo Gibran, bagaimana menanggapi isu yang berkembang, atau bukan juga isu tetapi anggapan banyak pihak bahwa Mas Gibran melakukan jebakan dari pertanyaan tersebut. Dan bahkan mereka menilai bahwa jebakan yang sama dilakukan pada debat pertama terjadi kembali di debat kedua. Tetapi menurut Emil, tidak mungkin strategi yang sama itu terus dilakukan oleh Mas Gibran. Dan justru ia mengatakan bahwa panggung debat itu merupakan kesempatan atau panggung bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan ide-idenya. Tetapi justru ketika tampil saat itu, pertanyaan dari Mas Gibran tidak bisa dijawab oleh dua cawapres lainnya. Baik itu LFP yang ditujukan untuk Cak Imin maupun terkait dengan green inflation yang ditanyakan kepada Prof. Mahfud. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga menurut Emil Dardak itu adalah bagian dari strategi untuk memancing emosi lawan dengan cara atau gestur tubuh yang dilakukan oleh Mas Gibran. Baik sahabat sekalian, setelah kita mendengarkan dan juga menyaksikan beberapa buah video awal, baik itu dari statement yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, kemudian klarifikasi dari Mas Gibran, lalu ada juga penyampaian atau
penjelasan dari Fadlison dan juga jubir TKN Prabowo Gibran, Mas Emil Dardak. Selanjutnya, mari kita ikuti dan dengarkan apa saja respon yang disampaikan atau yang diungkapkan oleh para netizen terkait dengan peristiwa ini. Tentu mereka masing-masing memiliki pandangan, memiliki respon atau reaksi yang berbeda. Ya, tentunya reaksi ini ditujukan untuk Prof Mahfud yang mengatakan bahwa pertanyaan dari Mas Gibran itu adalah pertanyaan receh. Serecehnya pertanyaan tersebut sampai-sampai Prof Mahfud tidak mau menjawabnya dan mengembalikan kepada pihak moderator. Walaupun harusnya kita, mungkin juga banyak orang berpikir, kalau pertanyaan yang sulit saja Prof Mahfud bisa jelaskan, nah kenapa pertanyaan receh tidak dijelaskan atau tidak dijawab? Jika itu pertanyaan receh, harusnya dijawab, dan itu juga disampaikan oleh Mas Gibran. Baik, selanjutnya mari kita ikuti apa tanggapan, apa respon dan reaksi dari para netizen terkait hal ini. Mari kita ikuti videonya satu persatu. Oke, silakan Mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Jangan seperti orang bodoh. Ini loh, orang tua kadang yuk lucu ya kan gitu. Orang tua itu kadang harus mawas diri kan gitu lah. Apabila orang yang membodohkan orang lain itu sesungguhnya dia sendirilah yang bodoh. Yes, Prabowo Gibran. Baik sahabat sekalian, memang ya penyampaian dari Pak atau Profesor Mahfud kepada para penanya itu mengingatkan bahwa ya pertanyaan itu harus baik ya, jangan sampai seperti orang bodoh. Jadi ini lagi-lagi beliau menyinggung atau menyindir terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran yang memberikan pertanyaan tentang green inflation terhadap dirinya pada saat debat tersebut, sehingga yang mengembalikan pertanyaan itu kepada moderator dan tidak menjawabnya. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbeda ini pula Prof Mahfud mengingatkan kepada para penanya agar jangan seperti orang bodoh. Ya, apakah yang bertanya itu yang tidak tahu atau yang tidak menjawab itu yang tidak tahu? Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Sepurone ya Prof Mahfud, cuman telinga saya sedikit tergelitik mendengar pernyataan Prof Mahfud mengenai pertanyaan Mas Gibran pada saat debat kemarin. Prof Mahfud menyatakan bahwa pertanyaan Mas Gibran itu pertanyaan yang tidak masuk akal, pertanyaan dilontarkan oleh bodoh, lalu pertanyaan itu adalah pertanyaan recehan. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal pada Prof Mahfud, bahwa kemarin pertanyaan Mas Gibran pada saat debat itu bukanlah apa itu greenflation, melainkan bagaimana cara menangani greenflation. Jikalau orang memang sudah mengerti apa itu greenflation, tidak perlu begitu banyak penjabaran, tidak perlu begitu banyak cerita dan latar belakang daripada greenflation itu untuk menjawabnya. Ketika kita sudah mengerti apa itu greenflation, maka kita akan dengan amat sangat mudah kita akan bisa menjawabnya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mengakui ketidaktahuannya dan mau belajar dari ketidaktahuan itu. Sebab jika dia mau dan hendak belajar daripada ketidaktahuannya, di saat dia di masa depan menghadapi permasalahan yang sama, maka dia akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Ketika kita mau untuk mengakui ketidaktahuan kita, maka tidak ada pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh orang bodoh, tidak ada pertanyaan recehan. Karena jika kita tahu dan mampu, kita akan mampu menjawabnya dengan baik. Baik sahabat sekalian, memang pernyataan dari netizen yang satu ini luar biasa, bahwa menjadi seorang pemimpin yang hebat itu harus mengakui juga kekurangan atau ketidaktahuan kita. Karena dari situ kita banyak belajar. Tetapi kalau mau menjadi seorang pemimpin yang segala hal maunya kita tahu semua, tentu itu juga kita tidak akan sukses. Karena kelak akan menjadi pemimpin, kita akan enggan untuk bertanya atau berdiskusi dengan pihak lain terkait hal-hal yang mungkin kita belum ketahui. Tetapi seandainya pertanyaan Mas Gibran itu, lalu Prof Mahfud meluruskan bahwa pertanyaan yang baik dan benar itu harus memberikan dulu gambaran terlebih dahulu, lalu bertanya. Mungkin dengan begitu secara tidak langsung Mas Gibran ya hitung kena skakmat ya dari
Prof. Mahfud, bahwa Mas Gibran melontarkan sebuah pertanyaan tetapi tidak ada dasar penjelasan terlebih dahulu. Tetapi justru dengan menolak untuk menjawab dan bahkan mengatakan pertanyaan itu receh dan juga bodoh dan seterusnya, itu justru memberikan nilai minus bagi seorang profesor. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa Profesor Mahfud itu orang pintar, tetapi mungkin juga hebat di bidangnya, yaitu bidang hukum. Sedangkan di bidang lain, beliau juga perlu untuk belajar dan bertanya. Harusnya pada kesempatan tersebut, beliau bertanya dulu kepada Mas Gibran, kira-kira greenflation itu apa penjabarannya dulu, untuk sebelumnya dia bisa memberikan jawaban. Tetapi justru blunder kembali dilakukan, dan mengembalikan pertanyaan itu kepada moderator. Dan disitulah publik melihat dan menilai bahwa sesungguhnya Prof. Mahfud mendapatkan skakmat dari seorang anak ingusan, asam sulfat dan belimbing sayur, yakni Mas Gibran. Baik, mari kita ikuti video selanjutnya. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelaku. Ya, betul. Kemarin juga gini-gini, Bang. Iya, oke. Wah, ini berat ya. Seorang profesor bisa mengatakan begitu di depan publik. Ia mengatakan bahwa Gibran itu bodoh. Ia pikir saya juga bodoh. Ya, tujuannya untuk kayak mempermalukan Prof. Mahfud, tetapi justru sebaliknya. Menurut Prof. Mahfud, ia mempermalukan balik Mas Gibran. Apakah benar demikian? Justru dengan begitu Prof. Mahfud tidak sadar bahwa publik sudah mengetahui dan menilai bahwa seorang profesor kok bisa terpancing emosinya, tersulut emosinya hanya karena pertanyaan seorang anak ingusan yang mungkin dengan waktu itu dengan tampilan atau gestur tubuh yang memang tidak mengenakan untuk dilihat sebenarnya. Tetapi kalau sampai mengatakan bahwa Mas Gibran itu bodoh, ini mungkin sudah keterlaluan. Artinya bahwa memang sudah terlalu berlebihan. Karena sesungguhnya pertanyaan itu berbobot. Karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan ini untuk masa depan. Tetapi kalau dikatakan Mas Gibran bodoh, nah ini juga sudah menyerang personal sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan dengan pernyataan Prof. Mahfud bahwa Mas Gibran itu bodoh, berarti secara tidak langsung Prof. Mahfud sudah menjatuhkan harga diri seseorang. Karena di dunia tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang mungkin tidak mau belajar. Dan juga kalau orang bodoh itu harusnya juga orang-orang yang tidak memiliki kapasitas apa-apa. Sekalipun beliau dipandang bodoh, tetapi beliau dipercayakan oleh masyarakat atau rakyat Solo untuk menjadi wali kota mereka. Sehingga seorang wali kota Solo dikatakan bodoh, ya saya yakin bahwa orang Solo juga pasti akan sangat kecewa dengan pernyataan yang dilontarkan oleh seorang profesor seperti Prof. Mahfud ini. Dalam perdebatan, tidak semua hal kita harus paham. Tetapi ketika kita mengakui bahwa kita tidak tahu, justru itu gentleman. Dan disitulah letak dasar etika seorang pemimpin yang sebenarnya. Bukan melemparkan pertanyaan itu untuk dijawab oleh orang lain, tetapi harus dijawab oleh diri sendiri. Jika belum paham, bisa bertanya kembali kepada si penanya itu, maksudnya apa. Jika dengan demikian hal itu dilakukan oleh Prof. Mahfud, maka bukan tidak mungkin Prof. Mahfud akan diakui sebagai seorang tua, ya seorang tokoh yang luar biasa, yang tidak mempermalukan seorang anak kecil di hadapan publik, sekalipun dia seorang anak kecil, tetapi dia adalah seorang calon pemimpin, dan ini ada dalam arena debat. Tetapi justru dengan menyerang personal seperti ini, sekalipun sudah di luar arena debat, ya di depan publik, itu juga sudah kurang etis. Karena ini kita adalah seorang tokoh, lalu memberikan pernyataan yang mungkin kurang pas untuk didengar oleh publik. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari netizen yang satu ini. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Dikasih obat apa sih Pak Mahfud, kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu, saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin, Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok importnya jadi tambah besar? Kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong?
Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya. Gimana sih? Lu yang receh, Pak. Baik sahabat sekalian, memang ya pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, jawaban yang disampaikan oleh netizen yang satu ini memang ya sangat menukik betul. Kenapa? Beliau mengomentari pernyataan dari Prof Mahfud bahwa ia mengkoreksi atau mengomentari terkait dengan kebijakan dari pemerintahan saat ini, yaitu impor dan lain sebagainya. Dan hal itu ditanyakan kepada seorang Gibran yang notabene adalah seorang wali kota. Jika kita perhatikan dan pikirkan baik-baik, ini sesungguhnya pertanyaan yang keliru. Harusnya ya Gibran yang bertanya hal tersebut kepada Prof Mahfud, karena biar bagaimanapun Prof Mahfud adalah menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Tetapi justru beliau bertanya soal kebijakan pimpinannya, yakni presiden itu sendiri, kebijakan presiden yang saat ini, yang dimana dia sendiri menjadi menteri di dalamnya, itu ditanyakan kepada orang yang di luar dari kabinet itu. Sekalipun itu adalah pemerintah, tapi pemerintah kota, bukan pemerintah pusat ya. Sehingga kalau memang kita perhatikan dengan baik bahwa pertanyaan yang dilontarkan itu sangat keliru karena tidak pada tempatnya atau tidak tepat pada orangnya. Harusnya ya, kecuali Jokowi itu adalah, Gibran itu adalah seorang Jokowi yang mungkin masuk ke periode kedua dan seterusnya, dan Prof Mahfud berada di luar dari kabinet atau di luar dari pemerintahan yang ingin mencalonkan diri untuk maju menjadi cawapres, pertanyaan ini akan sangat masuk akal. Tetapi kalau memang pertanyaan ini sekarang baru tanya, yang ditanyakan oleh netizen tadi memang masuk akal. Selama ini Anda di mana? Bukankah Anda menjadi bagian dari kabinet itu? Lalu ketika beliau berkomentar terkait dengan hukum di Indonesia ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, yang menjadi pertanyaannya, siapa Menko Polhukamnya? Bukankah yang menjadi Menko Polhukam adalah Prof Mahfud? Kalau begitu, Prof Mahfud bertanya tentang hukum ini kepada dirinya sendiri, bukan kepada Gibran. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, mari kita ikuti video selanjutnya. Akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Pak Mahfud, saya ini seorang trainer yang seringkali bawa seminar dan seringkali menghadapi orang-orang yang bertanya dan saya pun tidak bisa menjawab. Tapi kita tidak merendahkan pertanyaan seseorang seakan-akan itu pertanyaan receh yang nggak perlu kita jawab. Ya akuin aja kalau emang lu nggak bisa jawab. Pak Mahfud, Gibran usianya memang masih muda, tapi tingkat pengetahuannya ternyata lebih luas dibanding Anda. Jadi usia tidak menentukan kecerdasan seseorang, Pak. Umur, usia juga tidak mencerminkan kedewasaan seseorang. Dari hal ini saya melihat Anda terlalu kekanak-kanakan, menganggap rendah pertanyaan yang memang Anda nggak bisa jawab. Baik ya, lagi-lagi netizen yang satu ini memberikan komentar yang menohok untuk Prof Mahfud, bahwa ia mengatakan bahwa beliau adalah seorang trainer dan kadang-kala membawakan training ya untuk kegiatan-kegiatan itu seringkali diberikan pertanyaan yang mungkin dia sendiri tidak paham. Tetapi bukan berarti karena kita tidak paham lalu harus merendahkan pertanyaan dari orang tersebut. Itu tidak etis. Ya kalau berpikir etis ya ini juga bagian dari etis sebenarnya. Sekalipun atau semudah apapun pertanyaan itu ya harus dijawab. Jika kita belum paham ditanya kembali maksudnya seperti apa. Minimal diberikan gambaran. Tetapi bukan mengatakan bahwa pertanyaan itu receh, merendahkan orang yang bertanya dan lain sebagainya. Justru hal inilah kita menjatuhkan harga diri orang atau personal orang. Ya ini juga bagian dari serangan personal sebenarnya. Sekalipun yang ditujukan itu memang dalam saat debat, tetapi ini dianggap bahwa orang yang bertanya itu orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ya kalau bodoh tidak mungkin sampai menjadi cawapres, setidaknya akan begitu, atau tidak mungkin terpilih menjadi wali kota. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Prof Mahfud dilaporkan ke Bawaslu imbas sebut recehan dan ngawur di debat. Habis debat terbitlah laporan. Kalau lawan debat aja dilaporin, gimana nanti sama rakyat ya? Parah, gimana rakyat kritik dilaporin langsung yang ada amit-amit ya Tuhan? Yakin ngelaporin pakar hukum. Apalah ini kayak anak TK dikit-dikit lapor, apa-apa dilaporin.
Baru pencalonan aja main lapor-laporan, gimana nanti berhadapan sama rakyat dah. 4 kali debat semuanya dilaporin sama kubu 02 karena nggak bisa jawab. Laporan mulu kayak pemimpin upacara. Nggak ngaruh, all in. Warga di TikTok pada nggak mudeng kita dengar kata-kata Prof Mahfud dah. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Pesan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Baik sahabat sekalian, netizen yang satu ini memberikan dukungannya, justru sepakat atau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Dan bahkan ketika Pak Mahfud dilaporkan ke Bawaslu imbas sebut recehan dan ngawur di debat, justru beliau mengatakan bahwa ini paslon 02 atau kubu 02 itu kekanak-kanakan, sedikit lapor dan sebagainya, dan bahkan ia membacakan cuitan dari para netizen. Lalu kalau kita lihat kembali video terakhir tadi, bagaimana Prof Mahfud ya menyampaikan pernyataannya seperti apa disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa ia pernah berdebat dengan ratusan orang tetap dia puas. Tetapi justru yang dia rasa tidak puas itu adalah ketika berdiskusi dengan orang bodoh. Lalu ada dalil dan lain sebagainya yang disampaikan tadi, bahwa tidak menjawab pertanyaan dari seorang bodoh itu adalah jawaban. Sadis, karena memang ini adalah seorang profesor tetapi sangat-sangat menjatuhkan orang lain. Sekalipun Anda boleh profesor hebat, tetapi setidaknya ya pernyataan ini tidak usah keluar. Kalau pernyataan ini bisa keluar dari mulut seorang profesor, justru itu sangat disayangkan. Harusnya pernyataan seperti ini keluar dari orang awam yang tidak mengerti hukum, orang awam yang memang ya tidak ada kerjaan dan ya mungkin hanya bisanya menyerang orang. Tetapi kalau Prof Mahfud dengan memberikan statement seperti ini, justru ya nilai dari seorang Prof Mahfud itu bisa menjadi berkurang, dalam arti bahwa ya kepuasan atau juga kefanatikan orang terhadap Prof Mahfud bisa berkurang hanya karena pernyataan-pernyataan seperti ini. Sekalipun itu pertanyaan receh, tetapi itu mestinya dijawab. Lalu kalau dibilang receh terkait dengan green inflation dan itu dikatakan receh, berarti itu memang diskusi dengan orang tua. Kalau diskusi dengan orang muda, tentunya ini adalah bagian dari masa depan. Tetapi kita ingat kembali pernyataan Prof Mahfud bahwa tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang bodoh itu adalah jawaban. Ini sungguh di luar dugaan kita sekalian. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan dan ikuti video selanjutnya. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Ya, jujur kalau menurut saya pribadi bukan pertanyaan yang receh, tetapi cara berpikir Anda yang receh. Karena apa? Karena saya kecewa dengan anggapan bahwa untuk membuktikan suatu pertanyaan receh itu dari tidak mengertinya kita dengan pertanyaan itu, atau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar, sehingga kita mengatakan bahwa itu pertanyaan receh dan tidak layak untuk dijawab. Sebenarnya begini teman-teman, kalau kita melihat esensi daripada debat capres dan cawapres sebenarnya itu kan beradu gagasan di sana, terjadi adu gagasan. Nah, publik yang baik menurut saya tidak akan melihat bahwa ketika Pak Mahfud itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat, dengan benar, bukan justru publik yang baik tidak akan menjudge bahwa kok sekelas profesor tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat, dengan benar, bukan. Tetapi publik yang baik akan melihat bahwa mungkin gagasan itu tidak begitu digaungkan, tidak menjadi prioritas bagi paslon nomor 3, sehingga itu justru, bukankah itu justru bisa menjadi nilai plus bagi paslon lain. Karena kalau misalkan Pak Mahfud itu mengkerdilkan isu daripada greenflation yang diangkat oleh Mas Gibran, walaupun saya kurang mengerti dengan jelas tentang greenflation, tetapi bahwasannya isu ini itu berpotensi bisa menjadi masalah, itu iya. Walaupun itu belum terjadi di negara kita, karena istilah daripada greenflation atau ekonomi hijau itu belum terlalu dikenal di serapan bahasa Indonesia. Tapi bahwa potensi ini atau masalah ini sudah terjadi di luar negeri, dan kita tidak mau seperti terjadi pada negara-negara itu, ya, demo rompi kuning yang dijelaskan di dalam debat kemarin, dan itu memang benar-benar terjadi akibat demo daripada sejumlah kelompok masyarakat gara-gara
peralihan ataupun transisi daripada dari energi fosil ke energi terbarukan itu. Tapi kalau misalkan kita melihat daripada debat kemarin, seharusnya Pak Mahfud itu bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik tanpa harus mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan receh. Karena apa? Di dalam debat tidak ada namanya pertanyaan receh atau pertanyaan berkelas. Tetapi bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan dengan benar tanpa harus menyalahkan si penanya, sama seperti kata-kata paslon nomor 1. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Sebenarnya yang salah itu siapa ya? Mahmud apa Gibran? Kalau aku ngikutin dari debatnya awalnya itu, Gibran udah memberikan suatu bentuk pemaparan, klarifikasi gitu ya. Semuanya udah dipaparin, jangan sampai terjadi sebuah keributan, bla 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 bla. Udah dijelasin semua. Ditanyakanlah pertanyaannya, apakah Bapak bla bla bla. Dijawabnya apa? Jawabnya pertanyaannya apa, jawabnya apa. Sekarang giliran seperti itu, udah kebakaran jenggot, bawa-bawa NU lah, ya masalah agama itu mah itu urusan pribadi lah Pak. Masalahnya sekarang itu sampean itu jangan anggap seseorang itu Anda itu merasa sok pinter gitu, jangan lah. Di mata yang di atas itu sama aja, mau bodoh, miskin kan. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari. Ya kalau receh kenapa nggak dijawab bujang? Kau bilangnya receh tapi kau nggak bisa jawab bujang. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Buat Pak Mahfud, saya Finan Pak, saya orang Madura. Kita sama-sama orang Madura Pak. Jujur ya Pak, ketika saya itu mengenal Pak Mahfud MD yang katanya orang Madura, yang tegas, disiplin, berpendirian teguh, itu saya tuh bangga sekali Pak, sangat bangga. Saya melihat orang-orang Madura yang sukses, orang-orang Madura yang terkenal kayak gitu, itu bangga, rasa bangganya itu ada Pak. Tetapi mohon maaf Pak, ketika Bapak dicalonkan menjadi wakil presiden oleh Pak Ganjar dari partai PDI Pak, ya, saya tuh agak merasa ragu. Masihkah nanti Bapak itu berada di jalan yang benar? Masihkah Bapak mempunyai pendirian yang teguh atas prinsip Bapak, atas prinsip yang Bapak pegang gitu? Seperti orang Madura Pak, prinsipnya A ya A, tapi masih di jalan yang benar loh Pak ya. Nah setelah saya lihat-lihat Pak akhir-akhir ini, ketika debat, ketika Bapak kampanye, saya melihat tuh kayak Bapak itu bukan Bapak yang sebenarnya. Bapak itu kayak disetir A ya dibelokin ke B gitu Pak. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat gitu Pak. Kalau menurut saya Pak, kalau memang itu bertentangan dengan hati Bapak, bertentangan dengan prinsip Bapak dan pendirian Bapak, lebih baik Pak ya mundur saja gitu Pak, keluar saja. Jangan kita itu mau disetir Pak. Orang Madura tuh nggak seperti itu Pak. Orang Madura itu punya pendirian yang teguh. Kalau memang itu kita benar, ya kita harus mati-matian berpendirian dengan yang benar. Jangan mau dibelokkan. Itu loh Pak, kalau saya yang diajarkan orang tua saya Pak ya, sebagai orang Madura. Ya itu cuma saran Pak, saya bukannya malu menjadi orang Madura, tidak. Tetapi saya hanya ngasih saran aja ke Pak Mahfud MD, karena saya rasa bangga saya kepada Bapak, rasa fans lah, saya ngefans sama Bapak. Bener Pak, saya berharap suatu saat itu Pak, bener ada orang Madura yang bisa jadi presiden, penjabat di negara ini dengan kedudukan yang tertinggi. Malah saya berpikir kan pernah ada yang namanya katanya ramalan, kalau yang akan menjadi presiden itu orang dari Madura, katanya akan maju negara ini. Betul, itu kata saya pernah dengar waktu dulu masih kecil. Ya saya berharap seperti itu. Tapi mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi. Saya pas Pak Mahfud itu dicalonkan jadi wakil, ekspektasi saya itu tinggi. Ya mudah-mudahan Pak Mahfud nanti akan berubah dan sadar dan ya kembali ke Pak Mahfud yang dulu. Terima kasih. Ke tengah, silakan. Kasihan Pak Mahfud yang tidak pernah dihargai
dan dihormati oleh pasangan calonnya sendiri. Mulai dari pengambilan nomor itu, ya Allah, kasihan Pak Mahfud, orang sepuh, orang hebat, sampai celinguk gini, ingin melihat nomor berapa, tapi sama Pak Ganjar diobat-abit. Mau tos tidak diladeni, disuruh berkomentar tidak mau. Pak Mahfud komentar Presiden Jokowi dan Pak Jokowi dan Pak Ganjar sama-sama presiden, yo bagus lah. Ya Allah, Pak Mahfud lebih terhormat seperti dulu. Ini Pak Mahfud orang jujur. Tapi kenapa begitu masuk kubu ini, Pak Mahfud dengan mimik dan wajah kelihatan kecewa, tapi sudah terlanjur jebol. Pak Ganjar, bisa nggak Pak Ganjar menghargai calon wakil Anda? Karena Pak Mahfud adalah seorang senior. Kalau diukur dari kemampuan segala hal, Pak Mahfud lebih dari Pak Ganjar. Pak Mahfud, walaupun saya tidak mendukung Pak Mahfud karena suatu hal, saya doakan semoga Pak Mahfud sehat dan bisa seperti dulu menjadi seorang Profesor Mahfud MD yang seperti dulu, yang dihargai oleh orang lain. Salam buat Pak Mahfud, semoga sehat. Salam dari pendukung Prabowo Gibran. Selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Ya, beginilah efek kalau kita itu seolah-olah banyak yang sudah kita ketahui, sudah pengalaman dalam berbagai hal, sudah merasa bahwa ilmunya itu lebih hebat, ilmunya itu lebih banyak, pengalamannya lebih banyak daripada orang lain. Apalagi Prof ini melihat seorang Gibran ini hanyalah anak yang baru lahir kemarin, tetapi juga ia tidak bisa menebak dan dia tidak bisa menduga jawaban-jawaban dan pernyataan dari Mas Gibran. Sehingga apa? Ketika dia tidak bisa mempersiapkan diri, tidak bisa menjawab apa yang kemudian dipertanyakan oleh Mas Gibran, ya karena mungkin memang dia nggak pahami ya, dia itu merespon dengan emosi, dia sibuk merespon dengan emosi, sehingga dia tidak fokus lagi dengan visi misinya, tetapi dia sibuk mengkritik ya, dia sibuk menganalisa, dia sibuk dengan emosinya untuk mengomentari setiap apa yang disampaikan Mas Gibran ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Mas Gibran yang menurut dia itu receh. Nah, seperti inilah orang yang selalu merasa bahwa dia sudah berpengalaman, dia sudah lebih banyak pengetahuannya di eksekutif, di yudikatif dan sebagainya, sehingga apa? Dia tidak bisa menduga pada saat ya debat seperti ini, sehingga dipermalukan oleh Mas Gibran yang notabene ya anak muda milenial sekali gitu. Jadi dia tahu persoalan yang kita hadapi hari ini dan kedepannya. Nah, tetapi ada yang cukup membuat terus saya yakin, dan harus juga saya yakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasannya ini terkait yang diulang-ulang oleh Mas Gibran terkait hilirisasi nikel. Kenapa? Ya,
ini luar biasa. Ya, ini program yang sangat-sangat efektif dan sangat-sangat bisa menjawab kebutuhan anak-anak muda, cucu-cucu ke depan. Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengatakan, dia bilang seperti ini, saya berkali-kali menyampaikan bahwa betapa pentingnya kepemimpinan nasional di tahun 2024 ini sampai dengan tahun 2029 dan bahkan sampai dengan tahun 2034, ya. Karena di situ kunci menentukan negara ini bisa menjadi negara maju atau tidak. Oleh karena itu, ya, pondasi yang selama ini sudah dibangun bercucuran keringat bahkan air mata oleh Bapak Presiden Jokowi, ya, kalau kita melihat pondasinya yang sudah begitu kokoh, yang sudah begitu kuat, sehingga orang-orang yang tidak mau melanjutkan program ini ya sayang sekali, ya. Apalagi kita melihat, ya, beberapa capres ini, ya, dalam debat ini sudah 3 kali, ya, perdebatan, tidak ada satupun keberanian dari baik itu 01 maupun 03 untuk berkomitmen melakukan hilirisasi, ya. Tidak ada yang berani mereka untuk berkata tidak pada negara-negara asing, tidak ada, ya. Oleh karena itu, ya, asing bisa saja menggeruk bahan mentah kekayaan alam kita, ya, untuk dijadikan produk yang menguntungkan bagi negara mereka. Nah, ini yang sedang dilawan saat ini oleh Presiden Joko Widodo di masa baktinya, di masa akhir jabatannya ini. Dan ini pikiran-pikiran ini, pondasi-pondasi ini, program-program ini yang akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, dari para capres dan cawapres ini, hanya Prabowo Gibran yang begitu lantang, yang begitu berani terus berulang-ulang mengatakan bahwa agar kekayaan alam benar-benar dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang tahun 45, ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mau mendukung hilirisasi ini, yang malah justru ingin melakukan sebuah perubahan, wah, ini kan aneh. Apanya yang mau dirubah? Ya, kalau melanjutkan dan penyempurnaan, nah itu baru hebat, luar biasa. Dan juga ada yang berkata kita akan lanjutkan program Presiden Jokowi, misalnya dari kubu 03, tapi tidak pernah menyinggung soal hilirisasi ini, ya. Mereka ini hanya sibuk, 01 dengan 03 ini hanya sibuk, mereka berdua ini menyerang, ya, kubu 02 ini. Sehingga apa? Ini seolah-olah mau mempertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa apa yang disampaikan oleh kubu 02 ini ya tidak berarti gitu. Tetapi saya ingin katakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa stop untuk mendengar atau stop untuk terpengaruh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Karena ini hilirisasi nikel ini luar biasa dampak dan efeknya di masa yang akan datang, ya, untuk anak, untuk cucu kita di masa depan. Ya, oleh karena itu marilah kita semua rakyat Indonesia buka hati, buka mata dan pikiran kita untuk lebih bijaksana lagi dalam menanggapi setiap perdebatan mereka. Siapa yang betul-betul programnya ke depan itu berpihak kepada rakyat Indonesia, berpihak kepada negara dan bangsa kita ini. Jadi kita bisa melihat, ya, terserah mereka dengan berbagai pengamat, dengan ahli mereka, kemudian penasihat mereka, apapun yang mereka sampaikan, itulah cara mereka agar supaya apa? Agar supaya hilirisasi nikel, IKN tidak dilanjutkan. Nah, itu tujuan mereka. Tetapi pada esensinya, ya, mereka ini tidak ingin melanjutkan itu agar supaya negara asing yang
bisa menggerogoti secara perlahan kekayaan alam kita. Oleh karena itu marilah sama-sama, walaupun dari serangan yang begitu hebat dari mereka, apalagi terkait dengan perdebatan tadi malam, ya banyak pernyataan-pernyataan yang begitu bengis, yang begitu jahat, menyampaikan responnya itu terhadap Gibran itu yang semalam, yang katanya tidak punya etika, tidak punya adab, dan tidak sopan dan sebagainya, karena dia melihat ekspresi dari gesturnya dan sebagainya. Nah itu yang mereka sibuk sekarang perdebatkan. Tapi apa yang ingin saya mau katakan, bahwa mereka bisa berbicara seperti itu, tetapi mereka tidak bisa berkaca pada dirinya sendiri. Ya, dia bisa mengomentari, wah ini pakai etika lah. Junjungan kalian sendiri pakai adab enggak, pakai etika enggak? Ya, oleh karena itu jangan mau terpengaruh hanya karena gestur, hanya karena respon. Bukan berarti tidak penting adab atau etika, ya itu kita harus junjung tinggi, tetapi bagaimana kemudian dia merespon dalam perdebatan tersebut kita harus pahami juga. Karena apa? Ya kita betul-betul harus tahu esensi dari perdebatan, esensi dari program visi misi dari capres-cawapres ini. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa di segmen 6 kemarin, ya Mahfud MD ini bicara mengenai pedang hukum yang tumpul. Ya, Mahfud ini menyerang dirinya sendiri sebenarnya sebagai Menko Polhukam. Apalagi selama ini Mahfud terkenal sering melakukan blunder ya selama menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi sebenarnya penilaian-penilaian tentang hukum itu sebenarnya itu menyerang dirinya sendiri. Ya, jadi oleh karena itu Mas Gibran dengan Pak Prabowo Subianto ini yang terus menyuarakan hilirisasi, menyuarakan perlawanan terhadap pihak asing demi kita bisa mandiri menggunakan kekayaan alam kita tanpa intervensi dari pihak asing manapun. Ya, juga Gibran selalu menyampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan saat zaman ini kita harus diisi oleh. Baik sahabat sekalian, dengan berakhirnya video tadi maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya di video yang akan datang. Dan sebelum kita akhiri, semoga kepada sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, agar kiranya memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan juga membunyikan tanda loncengnya. Dan jika video ini berkenan, silakan di-share ke teman Anda, ke sahabat dan saudara Anda. Sekian dan terima kasih.